Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Manakala jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia adalah jalan ibadah. Dan buah dari ibadah ini adalah takwa. Dan takwa itulah bekal kita yang sesungguhnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jaddidis safina fa innal bahra amiq wa safarun tawil wa zadun qalil wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Setiap orang dia bepergian. Dalam berpergian itu seseorang menjual dirinya ke surga atau menjual dirinya ke neraka. Dan setiap orang yang hendak berpergian hendaknya menyiapkan bekal. Kalau naik kapal, naik perahu, dicek ada yang bolong tidak, ada kayunya yang rapuh tidak. Karena perjalanan luas, lautan itu dalam. Kalau bekal tidak sempurna akan membawa bahaya. Dan sebaik-baik bekal dalam perjalanan hidup ini adalah bekal takwa. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Manakala petani akan senantiasa meningkatkan kualitas pertaniannya, meningkatkan hasil panennya. Seorang pedagang akan meningkatkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Seorang pegawai pejabat akan berusaha meningkatkan golongannya untuk mendapatkan gaji yang banyak. Demikianlah orang yang beriman, yakinnya bukan dengan pekerjaan mendapatkan duit, dan bukan dengan duit hajat terpenuhi dan masalah terpenuhi. Orang beriman yakin benar yang menyempurnakan hajat dan menyelesaikan masalah hanya Allah. Dan asbab atau jalan menuju Allah hanyalah amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan amal agama atau ahkamat untuk membahagiakan manusia, untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Ma'at taklif tashrif, beserta dengan beban ada keuntungan dan kemuliaan di dalamnya. Apabila manusia menyempurnakan perhambaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan janji-janjinya. Jadi dalam menyempurnakan perhambaan terkandung di dalamnya penyelesaian masalah. Di dalam menyempurnakan ketaatan terkandung di dalamnya terpenuhi hajat. Masalah yang sebenarnya, hajat yang sebenarnya nanti di akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguh kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Lau kanu ya'lamun. Asal manusia punya ilmu, dia akan paham dunia tipu daya. Kehidupan bukan di dunia, kehidupan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, untuk itu orang-orang yang beriman berdasarkan ilmu yang didapati dari para ulama sebagai pewaris nabi-nabi, bahwa tali menuju Allah, bahwa asbab yang bisa mendatangkan bantuan dari Allah, dan selain Allah tidak bisa membantu kita. Selain Allah tidak bisa menunaikan hajat kita. Selain Allah tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Illam yansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah tidak bantu kamu, kamu tidak akan bisa menang. Kalau Allah tidak bantu kamu, siapa yang bisa membantu kamu?
Allahumma la mani' lima a'taita. Apa yang diberi oleh Allah, tidak ada satupun makhluk atau bersatunya makhluk yang bisa menahan pemberian Allah. Wala mu'ti lima a'taita, lima mana'ta. Dan kalau Allah telah buat keputusan tidak memberi apapun kepada kita, maka tidak ada siapapun yang bisa memberi kepada kita. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Untuk itu tugas hamba dalam setiap saat dan keadaan berpaling dari semua makhluk, berpaling dari semua makhluk dan memfokuskan hati hanya kepada Allah, harapan dan ketergantungan hati. Kemudian dalam setiap saat dan keadaan lihat hukum Allah. Jangan lihat materi dan kebenaran, tapi melihat pada saat ini apa hukum Allah. Pada waktu ini apa hukum Allah kepada saya. Tahapan yang ketiga, hamba dituntut melaksanakan hukum itu. Dan dalam melaksanakan hukum Allah, ikut cara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya jalan yang akan mengantar kita kepada Allah, satu-satunya jalan diterima amalan kita kalau kita ikuti cara Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alai amruna fawarad. Yang buat amal tidak mengikuti cara Nabi tertolak. Dan di dalam posisi kita sebagai hamba yakin kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan taat hukum Allah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam menyempurnakan hukum Allah, siap rugi, siap susah, siap menderita. Tetapi kerugian yang didapat karena menyempurnakan hukum Allah, kerugian itu sedikit dibandingkan dengan ganjaran yang Allah simpan di akhirat. Dan kerugian itu sebentar, di balik kerugian dan kesusahan akan datang kemudahan dan kejayaan. Wal aqibatu lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa, ujung-ujungnya dialah yang berjaya, ujung-ujungnya dialah yang sukses. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa lah tempat kejayaan dan kesuksesan. Untuk itu hadirin, adanya uang, banyaknya uang, adanya kendaraan, bagus dan banyaknya kendaraan, adanya makanan dan bagus enaknya makanan, hendaknya tidak menjadi semangat, tidak menjadi kamus dalam kehidupan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas hamba adalah mengevaluasi amalan. Apakah 24 jam saya sempurnakan hukum Allah atau tidak? Apakah 24 jam ahkamat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah makmur dalam kehidupan saya dan seluruh anggota tubuh saya atau tidak? Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Untuk itu ada beberapa penyakit-penyakit batin kita, penyakit-penyakit ruh kita yang kalau ini ada akan melemahkan ibadah, kalau ini masih ada tidak disembuhkan akan merusak ibadah kita, sehingga takwa akan sulit kita hasilkan untuk kita bawa sebagai bekal perjalanan hidup kita di dunia sampai di hadapan Allah nanti. Yang pertama adalah riya dalam ibadah. Riya dalam ibadah yaitu seorang senang ibadah kalau di khalayak ramai. Riya dalam ibadah adalah seorang senang kalau ibadahnya itu dilihat oleh orang lain. Yang kedua, ujub dalam ibadah. Ujub dalam ibadah adalah seseorang dalam beribadah, dia tidak menyadari dan tidak ingat bahwa dia bisa sholat, dia bisa dakwah, dia bisa zikir, dia bisa bangun tahajud, dia bisa baca Quran, dia bisa sedekah, semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Di saat dia bangga dengan amal ibadahnya, berarti pada waktu itu dia lupa Allah, dan dia lupa bahwa amal ibadah yang dia kerjakan tanpa hidayah dari Allah tidak akan bisa dia kerjakan. Riya dalam ibadah, ujub dalam ibadah merusak ibadah kita dan membuat ibadah kita itu nanti di akhir berubah menjadi debu yang bertebaran. Faja'alnahu haba'an mansura. Nah, untuk menyelamatkan, menyembuhkan penyakit riya dalam ibadah ini, caranya kita perlu sering-sering beribadah tak kala kita sendirian. Kita sholat depan umum cuma 2 rakaat, tapi di tengah malam kita sholat 12 rakaat, 20 rakaat, 50 rakaat. Kita di depan orang baca cuma 1 muka, 1 lembar Quran, tapi di tengah malam kita baca 1 juz, 2 juz Al-Quran. Menghilangkan penyakit riya dalam ibadah, nasihat ulama adalah kita perbanyak amal-amal ibadah tatkala kita bersendirian. Yang kedua, obat penyakit ujub dalam ibadah adalah kita buat amalan yang disebut dengan uzlah atau khalwat. Kita menyendiri dan kita merenung, dulu kita bagaimana, sekarang nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam iman dan Islam bagaimana. Jangan bercampur sedikit pun pikiran kita dengan dunia dan segala tetek bengeknya. Fokuskan kita berdua dengan Allah. Tidak ada yang melihat kita dan kita tidak melihat siapapun. Saat itulah sering-sering kita ucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah masuk ke dalam asalan Islam ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan hidayah dari Allah, kita nggak akan mungkin masuk Islam. Kalau masuk saja tidak mungkin. Mana mungkin kita bisa sholat tanpa Allah? Mana mungkin kita bisa baca Quran tanpa Allah? Mana mungkin kita bisa dakwah tanpa Allah? Menyendiri, khalwat dan uzlah. Kita tidak lihat siapapun dan siapapun tidak melihat kita, sambil memutar otak kita, merenung berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini terapi untuk menghilangkan ujub dalam ibadah kita. Nabi yang begitu suci ruhnya, kadang beliau uzlah, khalwat 3 hari, 1 minggu, 20 hari, 30 hari. Di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, Nabi iktikaf, tidak berhubungan dengan siapapun. Hati yang suci, sudah suci, masih mensucikan hatinya. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan noda dan kotoran dalam ruh kita? Yang ketiga adalah dosa hati, ragu dengan wahdaniyatnya Allah. Apa yang terjadi kalau harga barang naik? Keraguan-raguan. Masalah rezeki hari esok ini dapat melemahkan ibadah kita, sehingga lemahlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, obat daripada penyakit hati ragu dengan kekuasaan Allah ini adalah dengan dakwah. Yang keempat, merasa aman dari makar dan istidratnya Allah Subhanahu wa taala. Duit bertambah, dapat duit senang, dapat mobil senang, dapat untung banyak di dagangan senang, dapat proyek miliaran senang. Senang dengan bertambahnya materi dan kebendaan, tanpa melihat berapa banyak dosa yang kita buat kemarin dan hari ini. Kalau dosa yang kita buat, berarti yang datang miliaran dan berbagai macam materi itu bukan nikmat, tapi perangkap dari Allah, seperti yang Allah firmankan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in
tatkala mereka lupa dengan peringatan-peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, asik dengan dunia, asik dengan kesibukan mencari duit, maka datang satu masa di mana Allah buka segala yang dia inginkan. Tapi semua itu tatkala dia bersenang-senang dengan nikmat-nikmat dunia tadi, berfoya-foya, berhura-hura, akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Kami tangkap mereka dalam keadaan tidak sadar, tidak bertobat, tidak beristighfar di atas dosa-dosanya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana pedihnya sakratul mautnya dan manzil-manzil setelah itu. Tidak boleh kita aman dari makrullah. Fala ya'man makrullah illa al-qaumul fasikun. Tidak ada yang merasa aman dengan makarnya Allah kecuali orang-orang fasik. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur. Allah tidak tangkap, Allah tidak pukul orang-orang yang berdosa langsung, tapi justru dimudahkan urusannya, dipenuhi keinginan-keinginannya. Tapi perangkap itu min haitsu la ya'lam, mereka tidak sadar bahwa itu adalah perangkap, bukan nikmat dari Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan mereka dan mereka tidak paham bahwa tangkapan Allah sangat dahsyat. Yang kelima, putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah, haram hukumnya. Yang keenam, sombong atas hamba-hamba Allah. Tidak terima pendapat orang lain. Ketujuh, anggap rendah orang lain, memandang orang dengan pandangan hina dan rendah. Yang kedelapan, anggap diri lebih hebat, lebih bagus, lebih pintar dan sebagainya dari orang lain. Ru'yatuhu annahu khairum min khalqillah. Dia merasa melihat dirinya lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Yang kesembilan adalah dendam. Yang kesepuluh adalah iri dan dengki. Siapapun yang dendam, sedikit lagi dia akan membuat trik-trik bagaimana membunuh orang yang dia dendami itu. Karena belum ada kemungkinan untuk sampai kepada derajat itu, tidak kelihatan dia membunuh. Pada di balik sifat dendam ada api permusuhan yang kalau memungkinkan dia untuk membunuh orang lain, dia bunuh orang yang dia dendami itu. Yang terakhir adalah iri dan dengki. Benci orang lain dapat kesenangan, tidak senang orang lain dapat kenikmatan. Alamatnya, kalau orang lain dapat musibah, dia senang. Senang dengan musibah yang tertimpa kepada orang lain. Tandanya kita ada sifat iri dan dengki. Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya sifat iri dengki ini, dia memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu-kayu bakar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minhu tilawata innahu huwas samiul alim.